Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني وأخواتي في الله معاشر المسلمين الأحباء rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat yang la tu'addu wa la tuhsa, nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita semua. Ya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir, ya, begitu pula nikmat batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada diri kalian semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Ya, masih kita membaca keterangan dari Al-Alama Al-Fauzan, Asy-Syaikh Al-Alama Doktor ya Saleh Ibn Fauzan hafizallahu ta'ala. Ya, masih kita baca keterangan beliau berkaitan dengan fadlul tafaqquh fid din, keutamaan ya orang-orang yang mau tafaqquh fid din, orang yang mau ya mempelajari ilmu agama. Ya, yang kata beliau ya wala syakka anal insan qabla an yaqduma ala adai amalin ma, ya, tidak diragukan ya perkara yang ya kita sepakati bahwasanya seseorang ya kita semua sebelum dia maju untuk mengerjakan sebuah amalan tertentu, ya, sebelum kita mengerjakan sebuah amalan, ya, la budda an ya'rif at-tariqata allati yuaddi biha dzalikal amal ala wajhi sahih. Maka menjadi keharusan ya bagi kita semua yang ingin mengerjakan amalan tadi untuk mengetahui cara yang benar, cara yang tepat untuk mengerjakan amalan tersebut, hatta yakun hadzal amal sahihan ya muaddiyan li natijatihi allati turja min waraihi, ya, supaya amalannya, pekerjaannya, perbuatannya itu terlaksana dengan baik sehingga hasil yang diharapkan pun akan diperoleh. Itu semua amalan. Ya.
kita ingin bangun rumah. Ya. Kalau kita ingin bangun rumah yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan, kita kerjakan sendiri, ya, maka menjadi keharusan bagi kita untuk mengetahui seperti apa cara membuat rumah. Ya, kita nggak akan lancang, nggak akan berani, ya, membuat sesuatu dalam keadaan kita sadar kita nggak punya ilmunya. Ya, karena kita tahu resikonya. Ya, kalau kita paksa kita kerjakan, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, bukannya rumah tersebut ya indah bagus, mungkin malah rubuh. Ya, begitu pula ketika kita ingin berkendara, ingin menuju sebuah tempat yang kita inginkan. Ya, maka kita tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan yang kita miliki sekalipun, kecuali setelah kita pelajari seperti apa cara berkendara yang benar. Karena juga kita tahu resikonya kalau seandainya kita ngawur tanpa mempelajari ilmu berkendara, kita langsung menaiki kendaraan walaupun milik kita. Ya, kita nggak akan berani. Ya, begitu pula seluruh pekerjaan dan perbuatan. Ya, seseorang tidak akan maju untuk mengerjakan perbuatan tersebut kecuali setelah dia pelajari seperti apa cara yang benar untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Itu amalan dunia. Ya, yang resikonya kalaupun ada kerusakan itu masih bisa diperbaiki. Ya, ini urusan dunia yang remeh. Fa kaifa yaqdumul insan ala ibadati rabbih allati tatawaqqaf 'alaiha najatuhu minan nar wa dukhuluhul jannah, kaifa yaqdumu 'ala dzalika biduni ilmin. Namun sangat disayangkan terkadang seseorang ya, dia mengerjakan sebuah ibadah. Ini kan amalan juga, perbuatan juga. Ya, dia beribadah kepada Allah Ta'ala yang dengan ibadah inilah ya dirinya dikaitkan apakah dia akan menjadi orang yang berbahagia masuk ke dalam surga atau sebaliknya dia akan binasa, dimasukkan ke dalam neraka, diadab oleh Allah Ta'ala. Ya, namun dia kerjakan tanpa ilmu. Ya, dia mengerjakan ibadah yang itu memang tugas seorang hamba. Kita diberi tugas oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala, diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Itu ada tujuannya, ada tugas yang Allah bebankan ke pundak kita semua. Apa tugasnya? Yaitu agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah, bersamaan dengan tugas yang berat ini, tugas yang besar ini, tugas yang agung ini, Allah tidak pasrahkan kepada kita, kepada akal kita, seperti apa kita beribadah kepada Allah. Cara kita beribadah kepada Allah, Allah tidak pasrahkan kepada akal kita. Kita nggak disuruh nyari cara ibadahnya seperti apa. Namun alhamdulillah Allah utus kepada kita Rasul, ya, untuk menyampaikan kepada kita cara beribadah kepada Allah seperti apa. Jadi nggak dipasrahkan kepada akal kita, kepada diri kita untuk nyari sendiri.
tugas yang Allah bebankan kepada kita, Allah bebankan kepada kita. Ya, ini dengan rahmatnya Allah bimbing hambanya untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Ya. Jadi ini tugas mulia yang Allah bebankan kepada kita. Ya. Sebagaimana amalan-amalan yang lain tadi, gak mungkin kita mengerjakan sebuah amalan tanpa mengetahui cara mengerjakannya. Maka ya, ibadah pun seperti itu. Kita diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti apa cara ibadah kepada Allah Ta'ala? Allah ajarkan kepada kita. Allah turunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tugas beliau adalah ballaghur risalah, untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Ya, menyampaikan kepada kita tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga merupakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seorang hamba ketika seorang hamba ingin mengetahui seperti apa sih cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, tanda kebaikan seorang hamba ketika dikatakan ayo beribadah, dia bertanya, dalilnya mana? Ya, apa dalilnya? Ya, berarti orang ini sudah memiliki tanda-tanda kebaikan. Ketika dia ingin tahu, ya, mana buktinya kalau apa yang harus kita kerjakan ini memang sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, karena dia tahu bahwasanya tugas ini tugas yang mulia. Tidak mungkin tugas ini terlaksana dengan baik kecuali dengan ilmu. Ya. Dan ilmu beribadah kepada Allah Ta'ala ini walhamdulillah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, sehingga wa min thamma iftaraqan nas binisbati lil ilmi wal amal thalath firaq. Oleh karena itu kata beliau, ya, manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, manusia terbagi menjadi 3 jenis ditinjau dari sisi amalan dan ilmu yang dia miliki. Ya, ditinjau dari amal dan ilmu yang dia miliki. Ya. Al-fariq al-awwal kata beliau, kelompok yang pertama, jenis manusia yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmin nafi wal amalis shalih. Ya. Jenis manusia yang pertama, orang yang mengumpulkan 2 hal. Ya. Dia memiliki ilmu dan dia amalkan ilmu yang sudah dia miliki. Ya. Dia cari ilmu dulu, kemudian dia amalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ya. Berarti ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ya, wa haula qad hadahumullah siratal mun'am alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka ini, orang seperti ini yang mengumpulkan 2 hal tadi, ya, memiliki ilmu dan dia amalkan ilmunya, merupakan orang-orang yang Allah beri hidayah, beri petunjuk untuk menempuh jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ya, kita kan selalu berdoa, ya, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah untuk menempuh syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Ya, jalannya orang yang kau beri nikmat. Siapa? Orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah. Ya,
minan nabiyyin, jalannya para nabi. Jalannya as-siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka merupakan sebaik-baik kawan, ya, sebaik-baik teman, ya, yaitu para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi kalau orang menempuh jalan ini tadi, menggabungkan antara ilmu dan amal, walaupun di kampungnya dia sendiri, hakikatnya dia memiliki kawan-kawan yang mulia. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya. Karena terkadang ya seorang merasa lemah ketika ingin menempuh jalan ini. Kenapa? Dia tengok kanan kiri, kok saya sendiri ya. Ya, gak punya teman. Ya. Ya. Kalau pakai hijab misalkan bagi para perempuan, kok satu kampung kok cuma seperti saya saja ya. Ya. Ini tidak perlu khawatir sebenarnya. Ya. Orang-orang yang menempuh ya siratal mustaqim tadi, menggabungkan antara ilmu dan amal, maka sebenarnya mereka memiliki teman yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya. Mereka adalah sebaik-baik teman. Wa man yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka hakikatnya mereka bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Makanya ulama mengingatkan, ketika kita merasa kesepian ketika menempuh jalan yang benar, kata para ulama, wala tastauhish biqillatis salikin. Jangan merasa kesepian ketika orang yang menempuh kebenaran itu sedikit. Wala taghtar bikasratil halikin, sebagaimana jangan tertipu dengan banyaknya orang yang keliru. Ya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang keliru. Ya, kita setiap hari berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Maka ketika ada kesempatan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa menempuh siratal mustaqim, maka itu merupakan doa yang Allah kabulkan. Ya. Karena ya, kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, ya, kamalul insan innama huwa bil ilmi nafi wal amalis salih. Seseorang akan dikatakan sempurna, ya, dikatakan ya sempurna itu dengan ilmi nafi wal amalis salih, dengan ilmu yang bermanfaat. Ketika dia punya ilmu wal amalis salih, dan dia mau mengerjakan ilmu yang dia miliki, mau mengerjakan amal salih. Wa humal huda wa dinul haq, itulah yang dikatakan dengan huda. Dikatakan petunjuk adalah ketika seorang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Ya, yang dikatakan dengan huda wa dinul haq. Ya, wa bi takmilihi li ghairihi fi hadain al-amrain. Ya, setelah dia punya ilmu yang bermanfaat dan dia amalkan ilmu yang ada pada dirinya, kemudian dia gunakan dua hal tersebut untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal soleh, juga menyempurnakan saudaranya.
mengajarkan kepada saudaranya ilmu, mengajak kepada saudaranya untuk beramal soleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal asr, ya, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, dalam surat yang walhamdulillah kebanyakan dari kita hafal. Wal asr, Allah bersumpah di sini demi masa, ya, demi waktu yang kita semua tidak keluar dari waktu, ya, yang Allah Ta'ala bersumpah dengan siapapun yang Allah kehendaki, ya, fa'alul lima yurid, la yusalu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Beda dengan kita. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ucapan dan perbuatan yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Beda dengan Allah Ta'ala, Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Beda dengan kita. Kita sebagai seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, hendaknya dia diam. Ya, maka enggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Ya. Dalam ayat ini Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, termasuk kita berarti, ya, semua manusia lafi khusr. Ya, anna kulla ahad khasir. Isi sumpahnya Allah apa? Sesungguhnya semua manusia itu merugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali apa? Orang yang menggabungkan dua hal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan seorang tidak akan mungkin beriman tanpa ilmu. Ya. Tidak mungkin seorang akan beriman sempurna keimanannya kecuali ketika dia memiliki ilmu. Ya. Sehingga kecuali orang-orang yang beriman itu berilmu. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mau beramal saleh. Ya. Wa tawasaw bis sabr, kalau tadi bermanfaat untuk dirinya, dia akan sempurna dengan dua hal, iman yaitu ilmu dan juga amal saleh. Nah, setelah itu Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia menyempurnakan orang lain dengan tausiyah bil haqq wasabr alaihi. Ya, dengan dia berwasiat kepada orang lain untuk istiqomah di atas al-haq. Ya. Istiqomah, ya, di atas iman dan amal soleh. Ya, jadi ini kelompok pertama, orang yang menggabungkan dua hal, ilmu dan amal. Maka orang seperti ini, kata beliau, qad hadahumullah siratal mun'am alaihim. Allah beri hidayah kepada dia untuk menempuh siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah Allah beri nikmat. Ya, sehingga barang siapa yang menjadi manusia yang mulia, hendaknya dia memiliki dua hal ini, ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Dari mana dia dapatkan ilmu? Ya, ahli sunnah wal jamaah itu punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasanya al ilmu bitta'allum. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu dengan cara belajar. Ya, itu manhaj ahli sunnah. Ya, dalam masalah ilmu, talaqqil ilm, manhaj talaqqi, yaitu dengan cara belajar. Ya.
Tidak akan mungkin orang punya ilmu kecuali dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Ya. Dan tadi ya, Allah ajarkan kepada kita semua ya, sebagai hambanya cara beribadah kepada Allah Ta'ala ya, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya ya, para ulama menerangkan bahwasanya hidayah ya, yang kita minta, kita kan sering mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah. Hidayah itu ada dua jenis ya, hidayah ada dua jenis. Hidayah yang pertama namanya hidayatul bayan ya, wadilalah ya, hidayah yang jenisnya bayan, jenisnya keterangan ya, ilmu berarti ya. Yang kedua hidayah taufik wal ilham. Jenis hidayah yang kedua adalah hidayah taufik ya. Dan taufik ini ba'da al-bayan, dan seorang tidak akan mungkin mendapatkan taufik kecuali setelah mendapatkan ilmu ya. Ilmu dulu baru taufik ya. Dapat ilmu dulu baru taufik. Dan wala sabila ilal bayan wad dilalah illa min jihatir rasul, atau min jihatir rasul. Tidak mungkin seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan bayan, keterangan mana al-haq, mana al-batil, kecuali melalui lisannya para rasul ya. Tidak mungkin seorang bisa mengenal al-haq kecuali tadi, ketika Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita mana itu al-haq melalui lisannya para rasul. Sehingga tugas para rasul adalah menyampaikan al-haq. Tadi tugas Rasulullah SAW ballaghar risalah, menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala, menyampaikan syariat dari Allah Ta'ala. Diterangkan mana yang halal, mana yang haram, diterangkan kepada kita seperti apa cara beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Itu ilmu, dan tugas Rasul sebatas itu. Artinya Nabi kita Muhammad SAW sekalipun tidak bisa memberi hidayah taufik. Kalau hidayah bayan memang tugas Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu memberi hidayah kepada siratal mustaqim. Makna ayat ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua apa itu siratal mustaqim. Sebatas itu. Tapi untuk bisa memberi hidayah, orang tersebut bisa menerima siratal mustaqim tadi, itu bukan tugas Rasul. Jadi jangan heran kalau kita dapatkan ya, ada nabi istrinya kafir, ada seorang nabi bapaknya kafir, ada seorang nabi anaknya kafir ya. Apa keliru nabi tersebut? Kita katakan enggak keliru ya, karena tugas nabi tadi cuma menyampaikan. Wa inna ma'alaikal balah, kata Allah Ta'ala. Tidak lain tugasmu ya Muhammad adalah menyampaikan. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Sesemangat apapun para nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain. Nah, jenisnya hidayah taufik. Ya, makanya Ibrahim alaihissalam bapaknya mati dalam keadaan musyrik. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, istrinya mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh putranya mati dalam keadaan kafir. Ya. Karena memang bukan tugas mereka untuk memberi hidayah taufik kepada orang lain. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana bersemangatnya beliau untuk menyampaikan al-haq kepada pamannya Abu Thalib yang dari kecil
senantiasa dan terus-menerus melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Turun ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Pamannya Abu Thalib begitu inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Abu Thalib masuk Islam. Namun nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, sehingga ya yang namanya tugasnya para nabi dan rasul ini sebatas menyampaikan hidayah bayan. Adapun hidayah taufik itu biyadillah. Ya. Hak Allah Ta'ala. Hanya milik Allah Ta'ala. Ya. Walaupun seorang tentunya berusaha untuk ya mencari bayan terlebih dahulu. Ya, setelah itu dia minta taufik kepada Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia ketahui. Makanya sangat pantas ketika kita sebagai seorang muslim kok kenapa terus menerus setiap hari diperintahkan untuk minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Berapa kali sehari kita minta hidayah kepada Allah? Mengucapkan ihdinas siratal mustaqim tidak kurang dari 17 kali ya, karena kita wajib mengerjakan sholat 17 rakaat, di mana dalam setiap rakaatnya kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah ya untuk ya bisa menempuh siratal mustaqim. Ya. Kenapa? Karena tadi ya hidayah itu ada dua jenis. Ya, berupa bayan ya dan juga berupa ya taufik. Ya. Sehingga ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berarti yang pertama kita sedang minta diberi bayan. Ihdina, ya Allah beri kami hidayah. Jenis hidayah yang pertama berupa apa? Berupa ilmu. Ya Allah berilah kami ilmu. Ya, minta kepada Allah Ta'ala agar diberi ilmu. Karena kita sadar al-majhul lana minal haq ad'af al-ma'lum. Karena kebenaran yang kita ketahui ya itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak kita ketahui. Ya, al-haq yang kita ketahui itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak kita ketahui. Berarti yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Makanya wajar kalau seandainya kita minta ilmu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ini kandungan yang pertama ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan wa ma la nuridu fi'lahu tahawunan wa kaslan mithlu ma nuriduhu aw aktsar min uduna. Dan setelah kita punya ilmu, apa mesti kita amalkan? Banyak enggak yang sudah kita ketahui namun enggak kita amalkan? Banyak tidak? Kan banyak. Ya, anggaplah kita dapat hidayah bayan, kan kita butuh hidayah taufik. Hidayah taufiknya apa? Ya diamalkan. Sebelum diamalkan, paling tidak ingin dululah. Ya, kita punya ilmu dari apa yang sudah kita ketahui, yang ingin kita kerjakan, bukan yang kita kerjakan, yang ingin dulu, yang ingin kita kerjakan dan yang tidak ingin kita kerjakan. Tidak ingin kita kerjakan kenapa? Karena mungkin kita remehkan atau malaslah kita kerjakan. Kita tahu itu bagian dari siratal mustaqim, namun nggak ingin kita kerjakan. Baru kita bicara ingin nih. Ya. Sudah tahu ilmunya ini, dapat hidayah bayan. Namun untuk kita kerjakan kan masing-masing dari kita berbeda. Ada yang ingin kita kerjakan, ada yang tidak.
tahu nih sholat malam itu ya bagian dari Shiratal Mustaqim. Kita sudah dapat bayan, dapat ilmunya. Ya, sudah dapat ilmunya, misalkan keutamaan sholat malam, misalkan afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Oh, berarti dapat bayan ini, tahu sholat malam itu bagian dari Shiratal Mustaqim. Namun ada di antara kita yang sudah tahu ilmunya nih, ingin mengerjakan, ada yang tidak. Ya, mungkin ada yang lah kan sunnah, ya, nggak ingin kita kerjakan. Ya, janganlah dikerjakan, ingin saja tidak. Ya, artinya dari bayan yang sudah kita dapatkan masih terbagi lagi. Ada yang ingin kita kerjakan, ada yang tidak. Mungkin kalau dibandingkan yang ingin kita kerjakan dengan yang tidak ingin kita kerjakan, masing-masing dari kita berbeda-beda. Ya, ada enggak yang ingin mengerjakan semuanya, misalkan? Ya, setiap dapat ilmu dia punya himmah yang kuat. Pokoknya setiap saya dapat ilmu, saya akan kerjakan ilmu tersebut. Ya, kayaknya jarang. Ya, mungkin ada yang tidak ingin kita kerjakan dengan beragam alasan. Mungkin karena malas, mungkin karena kita remehkan. Ya, terkadang yang wajib saja berat, apalagi yang misalkan, ya, yang sifatnya sunnah misalkan. Ya, kita tahu sholat duha misalkan, ya, itu disunnahkan. Mungkin sebagian kita ada yang ingin mengerjakan, ada yang nggak ingin sama sekali. Kita tahu puasa, ya, Senin dan Kamis, ya, dapat ilmunya, oh itu disunnahkan. Mungkin dari kita ada yang ingin mengerjakan, ada yang tidak. Ya, jadi kalau bicara ingin saja sudah terbagi. Ya, wajar kalau seandainya kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, baru mendapat bayan, belum dapat taufik. Ya, karena tadi taufiknya kan harusnya kita kerjakan. Sementara tadi jangankan kita kerjakan, ingin saja belum. Jadi ketika dia mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, yang pertama dia minta bayan, minta ilmu, karena sadar ilmu yang dia miliki dari al-haq jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak dia ketahui. Setelah itu dia minta diberi iradah, minta diberi keinginan untuk bisa melaksanakan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ya, kemudian kalau kita bicara yang sudah kita inginkan, itu juga masih terbagi. Ada yang sanggup kita kerjakan, ada yang tidak. Anggaplah tadi sholat malam, kita tahu itu bagian dari Shiratal Mustaqim, bagian dari al-haq, bagian dari agama kita, bagian dari tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita sudah punya ilmunya, dan alhamdulillah kita diberi keinginan untuk mengerjakannya. Buktinya apa? Sudah ada upaya. Kalau pas mau tidur kita nyalakan alarm, jam beker nih, ya, nanti ya jam 3 saya mau bangun. Ya, berarti sudah dapat bayan, sudah dapat apa? Keinginan dalam hati untuk mengerjakan. Tinggal kudroh, tinggal kemampuan. Dan betapa seringnya kita ingin mengerjakan sesuatu, namun kita nggak bisa tadi. Sudah nyalakan alarm, tapi pas nyala ya cuma matikan, nggak jadi bangun sholat malam. Ya. Dan begitu pula kebaikan-kebaikan yang lain, seringnya kayak gitu. Ya, sudah tahu, ya, itu kebaikan, ini ilmu. Sudah ada keinginan untuk apa? Mengerjakan, tapi ternyata tidak sanggup. Berarti kan dia butuh minta kepada Allah untuk diberi kudrah, untuk diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk bisa mengerjakannya. Yaitu
kita akui dalam diri kita betapa banyak kebaikan yang tadi. Ya, sudah kita ketahui itu kebaikan, dan kita pun sudah diberi taufik untuk bisa menginginkan kebaikan tersebut, namun ternyata kebaikan tersebut terluput dari kita nggak mampu mengerjakan. Atau sebaliknya, terkadang kita tahu bohong itu kejelekan, dan kita sudah punya azam, pokoknya saya nggak mau bohong. Ya, berarti kan tanda kebaikan. Namun terkadang kita terjatuh ke dalam kedustaan, bohong lagi. Berarti kita belum diberi kudroh, belum diberi kemampuan untuk bisa meninggalkan. Ya, berarti belum diberi taufik. Ya, berarti belum diberi taufik. Ya, sehingga sangat pantas kalau seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berarti dia minta dua hal tadi, minta bayan, minta ilmun nafi, dan minta taufik, yaitu amal soleh. Ya, sangat wajar. Barang siapa yang memang istimewa nih orangnya, ilmunya luar biasa, setiap kebaikan dia inginkan dan diberi kemampuan, diberi sabat, diberi kemampuan untuk bisa mengerjakan, maka tetap dia harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, karena dia butuh untuk istiqomah. Salat malam misalkan, dia tahu itu al-haq, ya, dan dia punya keinginan yang begitu kuat dalam hatinya untuk bisa mengerjakan, dan betul diberi kudrah oleh Allah untuk mengerjakan. Ya, kalau pagi bangun, tapi dia tetap butuh mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta diberi hidayah berupa bayan dan taufik. Kenapa? Karena dia tetap butuh keistiqomahan. Kan sholat malam nggak cuma semalam 2 malam, dia butuh istiqomah sampai akhir hayat. Ya, sehingga wajar ketika ya kita semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ihdinas siratal mustaqim, berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi hidayah untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Karena tadi ya, kita semua ingin menjadi kelompok yang pertama tadi, orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, ya, dengan itulah dia menjadi manusia yang mulia, bukan orang yang merugi. Ya, dan tadi ya, terkadang kita merasa kesepian ketika menempuh siratal mustaqim, karena tadi kita lihat kanan kiri tetangga kita, kok nggak ada yang seperti kita. Ya, kebanyakan kok nggak mau. Ya, maka jangan merasa kesepian, karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang beri nikmat? Yaitu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Jadi jangan merasa kesepian ketika kita menempuh al-haq, karena itulah jalan yang sudah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salih. Ini kelompok yang pertama. Al-fariqu tsani, kelompok manusia yang kedua atau jenis manusia yang kedua, alladzina ta'allamul ilman nafi. Itu orang yang mau belajar ilmu yang bermanfaat. Berarti nyari hidayah bayan ini. Belajar ilmu yang bermanfaat, namun walam ya'malu bihi, namun enggak mau mereka kerjakan. Ya, enggak ingin mereka kerjakan sama sekali. Ya, belajar hanya sekedar untuk apa? Dijadikan sebagai wawasan. Ada al-haq, tujuannya untuk ditentang. Ya, ini jenis manusia yang kedua. Dia punya ilmu, namun menolak untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka wa haula'i humul maghdubu alaihim. Ya, maka mereka merupakan orang-orang yang maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Minal yahud wa man naha nahwahum,
Ya, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan berarti orang yang nggak punya ilmu. Mereka orang yang berilmu. Ya. Mereka punya Alkitab. Makanya mereka dikenal dengan Ahlul Kitab. Ya. Bahkan tahu persis kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tahu betul gamblang. Tahu Islam itu agama yang benar. Itu orang Yahudi. Namun mereka menghalangi orang-orang yang akan menempuh al-haq tersebut dengan beragam cara, dengan beragam upaya, makar siang dan malam yang mereka perbuat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari menempuh al-haq. Ya, berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, yaitu orang-orang Yahud. Wa man nahanahwahum, dan orang yang mengikuti jalannya mereka. Jadi nggak dibatasi cuma orang-orang Yahudi. Ya, namun orang yang jalannya seperti mereka. Makanya kata Sufyan, ya, Ats-Tsauri atau Uyainah, saya lupa. Ya, man fasada min ulama'ina faqad syabaha bil yahud. Barang siapa di antara ulama kaum muslimin, ya, ulama berarti punya ilmu, namun fasada, namun rusak akhlaknya, rusak amalannya, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Dia punya ilmu, tahu ini benar, tahu itu salah, tapi nggak mau dia terangkan. Seringnya malah menyalahkan orang yang menempuh al-haq. Ya, lebih cocok membenarkan orang-orang yang justru menyelisihi kebenaran. Ya, kalau ada orang yang menyelisihi kebenaran, dicarikan argumen, dicarikan dalilnya, mana yang kira-kira bisa menguatkan. Ya, padahal dia tahu itu kebatilan, itu kejelekan. Ya, namun tadi ilmunya tidak bermanfaat. Dia punya ilmu, namun enggan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ini, ya, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Ini jenis manusia yang kedua. Al-fariqu tsalis, jenis manusia yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin, yaitu orang yang beramal, beribadah kepada Allah Ta'ala namun tanpa ilmu. Semangat ibadahnya kuat, ya, tapi sangat disayangkan ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu. Ya, wa haula hum ahlud dhalal. Maka jenis yang ketiga ini kelompok yang tersesat. Ya, minan nasara. Ya, seperti orang-orang Nasrani. Semangat beramalnya luar biasa, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Kata Sufyan tadi juga sama. Ya, wa man fasada min ubadina faqad syabahan nasara. Ya, orang yang begitu bersemangat untuk beribadah dari kalangan kaum muslimin, namun ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, maka mirip dengan orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani. Ya, wa ismul hadhil firaq ats-tsalath qauluhu ta'ala fi suratil Fatihah allati naqra'uha fi kulli raq'atin min shalawatina. Dan tiga jenis manusia ini itu Allah kumpulkan dalam surat Al-Fatihah yang kita diperintahkan untuk terus-menerus membacanya dalam setiap salat kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk bisa menempuh siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang Kau beri nikmat. Tadi siapa?
para nabi, syuhada, as-salihin, as-siddiqin. Ini jalannya orang yang Allah beri nikmat, yaitu orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Selesai doa kita di situ enggak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjutannya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai tadi? Orang yang punya ilmu namun gak mau mengamalkan ilmunya, Yahudi dan semisalnya. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa tadi? Orang-orang yang bersemangat beramal namun gak punya ilmu. Dari kalangan Nasrani dan ya semisalnya. Ya. Jadi doa kita ini, ya, terkandung dalam doa kita itu jenis manusia tiga jenis tadi, 3 jenis manusia. Ya, pengennya kita kan yang pertama, yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Bukan orang yang punya ilmu tok namun nggak mau mengamalkan ilmunya, atau orang yang cuma bersemangat beramal namun nggak punya ilmu. Ya. Kata beliau, qala al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Wa amma qauluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fal maghdubu 'alaihim humul ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim. Ya, orang yang dimurkai oleh Allah yaitu para ulama, orang yang punya ilmu. Alladzina lam ya'malu bi ilmihim, namun tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Ya, punya ilmu namun enggak mau diamalkan. Wal maghdub atau wadh-dhalin atau wadh-dhalun al-'amiluna bila ilm. Adapun ad-dhalun, orang yang tersesat, yaitu orang yang beramal namun tanpa ilmu. Beramal dia mau semangat, namun tanpa ilmu. Ya, sehingga sangat wajar ketika seorang muslim ingin beribadah, dia tahu mana ya dalilnya. Ya, makanya prinsip dalam agama kita itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama kita itu dengan dalil. Ini bagian dari agama atau bukan? Dari mana? Dari dalil. Ya, jadi prinsip dalam agama kita al-ilmu, ilmu dulu baru berucap dan beramal, berbuat. Jangan berbuat dulu baru nyari apa? Cari ilmunya, cari dalilnya. Tadi kita contohkan, amalan dunia saja kita cari ilmu dulu baru kita kerjakan. Kan gak ada orang bangun rumah dulu baru cari ilmunya bikin rumah. Berkendara dulu baru cari ilmunya, cara berkendara seperti apa. Ya. Dia belajar dulu baru setelah itu dia kerjakan atas dasar ilmu yang dia miliki. Itu urusan dunia pun seperti itu. Ya. Apalagi urusan akhirat tadi yang kaitannya dengan surga dan nerakanya dia. Ya. Kan orang minder ya. Nggak pernah belajar kedokteran kok bicara kesehatan, minder tidak? Kan minder, merasa nggak punya ilmu. Ya, namun sangat disayangkan orang nggak pernah belajar ilmu agama tapi bicara agama seperti orang alim. Ya, soal agama itu perkara yang remeh. Ya, soalnya nggak pernah belajar terus jadi paham ilmu agama. Ya. Ini disayangkan sekali sebagian orang tadi, ya, mengikuti ya jalannya sebagian jenis manusia yang kedua dan yang ketiga. Yang berilmu sebagian tadi nggak mau mengamalkan ilmunya, bahkan cenderung menutupi kebenaran. Itu sifatnya mereka, kitmanul haq, menutupi kebenaran. Ya. Sebagian apa? Semangat untuk mengerjakan yang kata mereka itu sebagai ibadah, namun tanpa dasar ilmu. Ini keduanya keliru. Sehingga fal awal, kata beliau, yang pertama
yaitu ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim, yaitu para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, menutupi kebenaran. Itu sifatul Yahud, sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, tahu Muhammad Islam itu benar tapi ditutupi. Bahkan itu yang dikampanyekan ya di dunia barat, bagaimana mereka begitu fobinya terhadap Islam. Kenapa? Karena mereka menggambarkan Islam itu dengan sesuatu yang begitu jelek. Ya. Dijauhkan ya manusia dari Islam, digambarkan Islam itu agama yang begini begitu. Ya, itu mereka. Sifatnya Yahud. Watsani, adapun yang kedua tadi al-dhalun, ya, yaitu al-amiluna bila ilm, yang mereka beramal tanpa ilmu, itu sifatun Nasara. Sifatnya orang-orang Nasrani. Wa katsirun minan nas idza ra'a fit tafsir anna al-yahuda maghdub 'alaihim wa anna an-nasara dhalun. Yang kata penulis di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kebanyakan manusia ketika membaca tafsir ya Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, yang di situ diterangkan bahwasanya al-maghdub 'alaihim, orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, wadh-dhalun adalah Nasrani. Dhannal jahila atau dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim, beranggapan cuma sebatas mereka. Al-maghdubu alaihim ya cuma sebatas Yahudi, wadh-dhalin ya cuma sebatas Nasrani. Wa hum yaqra anna rabbahu faridun alaihi an yadwa bihadzal du'a. Padahal dia tahu bahwasanya Allah memfardukan dirinya untuk membaca doa ini. Ya. Wa yata'awwadz min tariqi ahli hadhihi sifah. Allah fardukan, Allah wajibkan dia untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari ya dua jalan ini. Ya. Fa ya subhanallah, kaifa yu'allimuhu Allah iyyahu wa yakhtarahu lahu wa yafrud alaihi an yad'a rabbahu bihi daiman ma annahu la hadara alaihi minhu. Ya. Maka apakah mungkin Allah mengajarkan kepada kita tadi surat Al-Fatihah ini, memilihkan surat tersebut untuk kita baca secara rutin dalam sholat kita. Allah jadikan rukun sholat. Yang kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Kemudian annahu la hadara alaihi minhu, ya, kemudian dia beranggapan bahwasanya Allah tidak memperingatkan dia dari menempuh jalannya mereka. Ya. Wala yatasawwar anna fi'lahu hadha huwa dhann as-subillah. Ya. Ya, maka kita tidak anggapan dia tersebut yang beranggapan bahwasanya ini hanya khusus untuk orang Yahud, khusus untuk orang Nasrani, itu seolah perbuatan suudzon kepada Allah Ta'ala. Artinya jangan suudzon kepada Allah Ta'ala. Kita cuma meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk tidak jadi orang Yahudi dan Nasrani, sebatas itu. Namun hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai kita pun berjalan seperti jalannya mereka. Ya. Karena tadi ada seorang muslim, dia mengaku muslim, gak mengatakan saya Yahudi, enggak, muslim. Namun sifatnya sama dengan sifat orang-orang Yahudi tadi. Apa sifatnya tadi? Dia punya ilmu. Ya, ta'allamul ilman nafi. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, terkadang fasih berbahasa Arab. Hafal Al-Qur'an. Ya, hadis hafal. Ya, luar biasa. Ya, bahkan terkadang disebut sebagai ulama. Namun tadi walam ya'malu bihi, gak mau mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan, gak mau mengamalkan Al-Quran. Ya, datang Al-Quran, ya, bahkan dihafal,
nggak mau diamalkan. Dia lebih mengamalkan ya pendapat ya gurunya, pendapat seseorang, pendapat tokoh yang dia agungkan. Ya, bahkan sebagian orang lebih memilih ucapan orang-orang kafir, tokoh-tokoh filsafat. Ya. Ya. Filsafat Yunani yang hidupnya sebelum Masehi. Lebih dia pilih. Al-Quran mana? Ditinggalkan. Ya. Padahal dia hafal. Ya. Bagaimana orang-orang liberal? Ya. Yang lebih mengedepankan ya pemikiran seseorang dibandingkan wahyu. Ya, bukan berarti mereka orang nggak belajar ilmu agama. Belajar mereka Al-Quran. Ya. Namun mereka enggan untuk mengamalkan Al-Quran. Bahkan terkadang dicari ayat-ayat yang seolah bisa digunakan untuk menyudutkan kaum muslimin. Ya. Dicari ayat-ayat yang tadi, ya, seolah ya bisa digunakan untuk menunjukkan jeleknya agama Islam. Orang-orang orientalis seperti itu. Itu sifatnya Yahud. Dan betapa banyaknya orang-orang yang Muslim, bukan Nasrani, namun sifatnya seperti orang-orang Nasrani, beribadah tanpa ilmu. Rajin mereka beribadah orang-orang Nasrani. Ya, tidak eman untuk mengeluarkan harta untuk beribadah kata mereka. Tapi tadi tanpa ilmu. Ya, ketika bicara Trinitas jangan tanya. Pokoknya jangan tanya. Sudah doktrin kata mereka. Ya, walaupun membingungkan, mereka sendiri nggak paham. Ya, Yesus itu Tuhan. Ya, tapi kalau sudah bicara, ya, dalil-dalilnya menunjukkan Yesus itu hamba, sudah pokoknya itu doktrin. Jangan ditanya. Enggan mereka untuk belajar, nggak mau. Ya, yang penting tadi beribadah kata mereka. Ya, artinya banyak di antara kaum muslimin yang begitu bersemangat beramal. Ya, tidak eman mengeluarkan harta tadi kata mereka untuk beramal. Waktu, tenaga digunakan. Ya. Tapi kalau ditanya dalil, nggak usah tanya dalil lah. Masa kayak gini aja butuh dalil. Ya, masa cintanya saya kepada Rasulullah butuh dicari dalilnya? Ini kan saya lagi membuktikan cinta saya kepada Rasulullah. Sampai hari kelahirannya pun harus saya apa? Rayakan. Ini kan bukti kecintaan saya kepada Rasulullah. Nggak usah dicari dalilnya. Ya, ya karena tahu mereka nggak ada dalilnya memang. Ya. Sehingga tadi semangat beramal luar biasa, tapi sangat disayangkan. Ya, amalan yang mereka kerjakan tidak dibangun di atas ya dalil. Sehingga ya dari sini bisa kita ketahui apa hikmah kenapa Allah Ta'ala terus-menerus memerintahkan kepada kita meminta hidayah. Ya, mengucapkan ihdinas siratal ya mustaqim. Karena tadi ya butuhnya kita untuk mengumpulkan dua hal, yaitu iman dan amal saleh, dan la yatimman illa bisabri alaihima wattawasi bihima. Ya, iman dan amal saleh yang ada pada diri seorang tidak akan sempurna kecuali ketika dia betul-betul bersabar. Ya, sabar untuk melaksanakan ketaatan itu kan gak gampang. Ya, jadi sebagian orang itu menganggap sabar itu ketika pas dapat musibah suruh sabar. Ya betul, itu bagian dari sabar. Namanya sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar atas takdir Allah yang terkadang tadi tidak nyaman buat kita. Ya, kita diperintahkan bersabar. Namun di sana ada jenis sabar yang lain yang seharusnya difahami oleh seorang muslim. Ya, karena sabar itu ada tiga. Yang pertama tadi as-sabru ala aqdarillah. Ya. Yang berikutnya as-sabru
fi taatillah. Bersabar ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Yang kalau seandainya seorang nggak sabar, ya nggak sanggup dia terus-menerus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Salat butuh sabar. Ya, puasa butuh sabar. Talabul ilmi butuh sabar. Karena tadi, ya begitu banyak awaik, begitu banyak rintangan yang akan didapati oleh seorang ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Perempuan berhijab butuh bersabar. Ya, seorang mengerjakan kebaikan butuh bersabar. Ya, jadi sabar itu bukan hanya sekedar sabar menghadapi ya musibah saja. Ya, namun seorang butuh sabar untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dia butuh sabar ya untuk bisa menjauhi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya, sabar untuk bisa menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ya, semuanya butuh sabar. Ya, bahkan terkadang lebih berat ya sabarnya seorang untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sabarnya dia untuk bisa menghindari kemaksiatan jauh lebih berat dibandingkan sabarnya dia menghadapi musibah. Ya. Terkadang seorang ketika mendapatkan musibah, dia dituntut untuk bersabar, terkadang banyak yang menghibur, ada tasliyah. Ya. Ada seorang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Datang hiburan dari saudaranya, dari familinya, menguatkan, ada takziah, ada tasliyah. Tapi terkadang ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, butuhnya dia bersabar, terkadang tidak ada yang membantu. Ya, makanya terkadang berat. Ya, memang sabar itu sebagaimana dikatakan dalam ya sebuah syair, as-sabru kasmihi murun madzaquhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu kasmi, seperti namanya. Ya, jadi ada nama pohon, namanya pohon sabar. Ya, buahnya namanya buah sabar. Ya. Yang kata penyair tadi, murun madzaquhu, memang buah sabar itu rasanya memang pahit. Ya, di mana buah sabar ini kalau orang Arab biasanya digunakan untuk celak, hitam warnanya itu. Ya, biasanya orang haji itu bawa pulang itu, terkadang namanya jadam. Ya, itu memang pahit. Ya, jadi sifat sabar itu seperti buah sabar, sama-sama pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali, namun buah dari kesabaran, buah dari sifat sabar itu ahla minal asali, itu lebih manis. Ya, dibandingkan ya manisnya madu. Artinya seorang memang butuh kesabaran. Apalagi pahala yang begitu besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mau bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, tidak lain balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tanpa hisab. Pahala yang tanpa ya tanpa batas. Ya, sehingga setelah kita mengetahui bahwasanya ya jenis manusia yang pertama itulah manusia yang sempurna, maka kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, beliau mengatakan kana haqiqan bil insan an yunfiqa sa'ati umrihi ya bal anfasahu fima yunalu bihil matalib al-aliyah. Sehingga sangat pantas bagi seorang untuk menggunakan ya saat umrihi, ya kebanyakan umurnya, bahkan kebanyakan nafas yang dia miliki dia gunakan untuk mendapatkan hal ini, ilmu yang bermanfaat dan juga amal sholih. Ya, jadi ada upaya. Ya, dia semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama supaya tadi
Jangan sampai ibadah yang dia kerjakan ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu. Itu ibadah yang terkadang banyak dikerjakan kaum muslimin di negeri kita. Ya, sebagian mereka sampai mengatakan ya karena orang tua saya muslim jadi saya mengerjakan seperti ini. Ya, jadi saya muslim. Tidak belajar seperti apa itu Islam. Taunya Islamnya sebagaimana yang dikerjakan oleh keumuman masyarakat, ya, tanpa mengetahui apakah ada dasarnya atau tidak. Ya, ini sangat disayangkan. Ya, tidak mau mempelajari Islam, bahkan terkadang rukun Islam pun dia tidak tahu. Ya. Di negeri kita sebagian orang belajar ilmu agama itu kapan? Ketika kecil sekedar dimasukkan ke TPA, ya, belajar baca Iqra, ngaji, sudah itu dianggap selesai. Ya, nggak pernah ya ada motivasi untuk ya meningkatkan ilmu agamanya. Ya, seolah ilmu agama itu hanya dipelajari di pondok pesantren. Ya, seolah kewajiban seorang hanya belajar ya di sekolah saja. Ya, ini realita yang ada di negeri kita. Sangat disayangkan. Kebanyakan para syabab, kebanyakan para pemuda begitu bersemangat untuk mempelajari ilmu dunia. Ya, namun mereka tidak mempelajari kewajiban agamanya. Ini sepantasnya bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anak-anaknya. Bukan perkara yang tercela ketika dia menyekolahkan anak-anaknya untuk menjadi ya ini menjadi itu. Ya, tapi jangan lupa dia punya kewajiban untuk mendidik agama anak-anaknya. Ya, agama yang diajarkan di sekolah di negara kita itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Orang tua punya kewajiban untuk membimbing anak-anaknya, mendidik akhlak mereka, ya, mengajarkan akidah kepada mereka, mengajarkan kepada mereka ibadah yang benar. Ya, ada tugas bagi orang tua, bukan cuma sekedar memberikan nafkah, ya, memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, namun tidak memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Ya. Muqayyim rahmatullah menyebutkan bahwasanya orang tua yang seperti ini ya sejatinya sedang berbuat kejahatan terhadap anaknya. Man ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatal isaah. Yang kata beliau ya, barang siapa yang menyia-nyiakan pendidikan agama anak-anaknya, ya, membiarkan begitu saja, tidak diajari kewajiban beragama, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka orang tua seperti ini ya asaa ilaihi ghayatal isaah, berbuat jelek terhadap anak-anaknya dengan kejelekannya begitu besar. Ya. Wa aktsarul awlad innama jaa fasaduhu min kibalil aba. Karena terkadang kebanyakan anak itu kenakalan mereka justru datangnya sumbernya dari orang tuanya. Kenapa tadi? Karena orang tuanya memang tidak mau mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Jadi pahamkan kepada anak-anak kita bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan iman dan amal soleh. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya hidup kita itu merupakan pemberian dari Allah Ta'ala, sehingga bahagia dan tidaknya hidup kita itu disesuaikan dengan pemberi kehidupan. Hidup kita bukan kita yang ciptakan, namun pemberian dari Allah Ta'ala. Allah yang mengatur, sehingga bahagia dan tidaknya hidup kita ya, itu dikaitkan dengan apa yang Allah inginkan. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah sebut dalam Al-Qur'an kunci kebahagiaan. Man amila shalihan, siapa saja yang mau beramal saleh.
min dzakarin aw untha, mau dia laki-laki mau dia perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya mukmin. Jadi dua tadi, amal soleh dan iman. Dan gak akan mungkin seorang bisa beramal soleh, gak akan mungkin seorang beriman tanpa ilmu. Sehingga ilmu terlebih dahulu. Man amila sholihan, siapapun yang mau beramal soleh, min dzakarin aw untha, mau dia laki-laki mau dia perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah bersumpah di sini, Allah berjanji, maka pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Di dunia mendapatkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Adapun di akhirat kami akan beri balasan dengan balasan yang lebih baik. Ya, sehingga tugas orang tua untuk menanamkan kepada anak-anaknya adalah ya pentingnya seorang anak untuk meraih kebahagiaan dengan dua hal ini tadi, iman dan amal soleh. Yang keduanya sumbernya adalah ilmu dan tentunya usaha yang bisa didapat atau diraih agar bisa mendapatkan dua hal ini. Ta'allum, seorang belajar dan tidak pernah lepas dari meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala akan diberi taufik. Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita setiap hari ya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga ya ini keutamaan seorang menuntut ilmu. Ya, dia bisa mengangkat kejahilan dari dirinya. Maslahat untuk dirinya tadi. Ketika dia bisa mengangkat kejahilan dari dirinya, dia bisa ya memupuk keimanan dalam dirinya. Kemudian dia bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Karena namanya keimanan itu butuh dipupuk layaknya tanaman. Ya, terus-menerus meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah menguatkan iman kita. Ya, karena iman itu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah, sebaliknya iman juga bisa berkurang. Ya, dalam sebuah hadis, ya, innal iman, ya, itu yakhlaq. Ya, iman fi jawfi ahadikum itu yakhlaq, kama yakhlaq ats-tsawbul khaliq. Iman yang ada dalam dada kalian itu bisa usang sebagaimana usangnya baju. Maka kata Rasulullah, fas'alullah an yujaddida lakumul iman. Mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala memperbaharui keimanan kalian. Ya, jadi tadi kita temu sebab bagaimana agar iman kita bisa istiqamah, bisa kokoh. Kita bisa melakukan amal soleh dengan cara ta'allum, belajar dan terus-menerus meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian siang hari ini, ya semoga bisa difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan, ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.